Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kiranya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang tidak pernah putus-putusnya senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan nikmat, rahmat dan karunia-Nya itulah hadirin sekalian kita dapat melakukan aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Selawat beriringkan salam senantiasa juga kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga disampaikan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in selanjutnya, hingga kepada umat manusia, kepada umat Islam, hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini hadirin sekalian, umat Islam itu sangat sulit sekali untuk istiqomah dalam berpegang teguh kepada tali agama Allah. Istiqomahnya orang Islam itu hadirin sekalian sering terganggu oleh situasi dan kondisi, baik kondisi eksternal dari luar dirinya maupun kondisi internal yang ada dalam dirinya. Tantangan-tantangan ini hadirin sekalian membuat umat Islam itu sering tidak istiqomah. Artinya apa sekalian? Artinya orang Islam dalam menjalankan agama itu tergantung situasi dan kondisinya. Contoh, ketika dia mengalami kesulitan yang bersangatan hadirin sekalian, dia ingat Allah kapanpun dimanapun. Saban menit, saban waktu dia ingat Allah. Begitu masalahnya selesai, Allahnya pun dia lupa. Ketika pertaniannya sulit hadirin sekalian, dia ingat Allah. Ketika perdagangannya sulit, dia ingat Allah. Tapi begitu pertaniannya melonjak naik, bagus hadirin sekalian, perdagangannya juga bagus, menguntungkan yang sangat banyak, Allah pun dilupakannya. Ini fenomena hadirin sekalian. Ada lagi nanti faktor internalnya. Ketika dia sehat, dia sering lupa sama Allah. Waktu dia sakit, diberikan demam aja berapa hari, itu Masya Allah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faktor internal dan faktor eksternal hadirin sekalian
Jadi keistiqomahan orang Islam itu dipengaruhi oleh faktor dalam, faktor luar. Nah, inilah jadi sekalian seharusnya menjadi pemikiran bagi kita. Jangan sampai keistiqomahan kita dalam memegang teguh agama itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita dari sekalian, dalam jiwa kita itu ada 3 hal yang mempengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Istiqomah kita dalam memegang agama dari sekalian itu merupakan keputusan yang kita ambil. Nah, keistiqomahan itu dari sekalian itu bisa dipengaruhi oleh faktor internal diri kita yang dibentuk oleh 3 hal. 3 hal ini dari sekalian yang mempengaruhi kita nanti istiqomah atau tidak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama dari sekalian yang mempengaruhi jiwa kita itu adalah faktor akal kita sendiri. Ini pertama sekalian. Yang mempengaruhi jiwa kita itu, yang mempengaruhi diri kita itu, yang pertama faktor akal kita. Kalau akalnya baik hadirin sekalian, kalau akalnya jernih, akalnya sehat, maka yang dihasilkan dia itu juga kebaikan, kejernihan dan kesehatan hadirin sekalian. Namun ketika akalnya memiliki akal bulus, maka buluslah semua produk yang dihasilkan dia. Yang keluar dari pikirannya itu cuma akal bulus toh. Kenapa? Memang begitulah karakter akal dia. Jadi dari sekalian yang pertama itu akal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua hadirin sekalian adalah hati kita. Hati itu terletak di dalam hadirin sekalian. Di dalam, sangat dalam dari kerangka tubuh kita. Makanya sering kita sering mengatakan bicaralah dari hati yang paling dalam. Kenapa? Memang hati itu letaknya di dalam hadirin sekalian. Dan seringnya kita memenokohi hati kita sendiri. Kita sering membohongi hati kita sendiri. Hati kita bilang jangan, tapi kita kerjakan juga. Hati kita mengatakannya itu enggak baik, tapi kita kerjakan juga. Padahal hati itu cenderung jujur sekalian. Hati itu jarang mau berbohong, enggak mau biasanya dia. Tapi karena akal kita dan sekarang akal bulus, hati ditutup jadinya. Hati nggak berlaku lagi, yang main itu cuma akal kita. Nah, ini faktor kedua dari sekalian. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi jiwa kita itu adalah faktor nafsu. Nafsu dari sekalian, kemauan, keinginan kita, hasrat diri kita. Itulah yang disebut dengan nafsu. Nah, hadirin sekalian, akal letaknya paling atas, hati letaknya di tengah, nafsu itu letaknya di bawah hadirin sekalian. 3 faktor inilah yang mempengaruhi jiwa kita. Nah, yang mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan istiqomah atau tidak di jalan agama Allah, ini juga dipengaruhi oleh 3 hal ini hadirin sekalian. Ya. Kita mau istiqomah memegang agama Islam dipengaruhi oleh akal kita, hati kita, dan nafsu kita hadirin sekalian. Ketika ketiga hal ini baik hadirin sekalian, maka insya Allah kita bisa istiqomah memegang agama kita ini. Maka hadirin sekalian, sholat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, baca Al-Quran yang kita lakukan, amalan-amalan lainnya yang kita lakukan hadirin sekalian, itu sejatinya mendidik 3 faktor ini. Mendidik akal kita, mendidik hati kita, mendidik nafsu kita. Agar apa? Menjadi akal yang baik, hati yang benar, dan nafsu yang terkendali. Ketika ketiga ini tidak baik dan tidak terkendali, maka istiqomah itu tidak akan pernah ada dalam diri kita.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sekalian, 3 faktor yang harus kita jaga ketika kita ingin istiqomah memegang agama Islam. Ketika kita ingin istiqomah berada di jalan agama Allah ini yang dari sekalian, maka 3 faktor ini yang kita jaga. Kenapa sekalian? Karena inilah yang mempengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin sekalian, mari coba kita lihat. Setidaknya ada 3 ciri-ciri orang itu tetap istiqomah dalam memegang agama. Tadi 3 faktor yang mempengaruhi kita istiqomah. Nah sekarang kita lihat tadi sekalian, ada 3 ciri-ciri seseorang itu atau diri kita itu istiqomah memegang agama. Ketika 3 hal ini, 3 ciri ini nggak ada diri sekalian, maka sudah pasti kita itu nggak istiqomah dalam memegang agama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama orang yang istiqomah dalam memegang agama adalah yuta'a wala yu'sa. Kita itu selalu taat kepada agama dan perintah-perintahnya dan gak pernah mau ingkar. Disuruh sholat kita taat, disuruh puasa kita taat, disuruh zakat kita taat, disuruh kurban kita taat. Bukan kita akal-akal ya diri sekalian. Disuruh keluarkan zakat, kamu kalau punya emas 90 gram, saatnya tiba, maka kamu harus wajib zakat. Ketika 1 bulan lagi sampai perhitungan nasabnya hadirin sekalian, dia jual emasnya sebagian. Akhirnya apa? Nggak kena wajib zakat. Itu namanya pandai-pandaian, mengakal-ngakalin. Itu bukan ciri orang yang yuto awala yuksa, bukan. Yuto awala yuksa itu artinya dia selalu taat dan nggak pernah mau mengingkari. Giliran panennya harus, panen padinya harus kena zakat, diakalinya hadirin sekalian, diakali. Harus saja mau zakatnya sekian, diakali dia hadirin sekalian. Ini kan ciri orang yang nggak mau taat, nggak mau taat kepada perintah agama Allah, nggak mau taat dengan syariat agama yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, ketika diri kita tidak mau senantiasa taat menjalankan agama ini, itu satu ciri ya sekalian, kita tidak orang yang istiqomah dalam menjalankan agama. Yang kedua ya sekalian, ciri yang kedua adalah wa yuzkaru wa la yunsa. Ciri yang kedua itu orang yang istiqomah itu dari sekalian adalah dia selalu ingat Allah dan gak pernah mau lupa Allah. Dia selalu ingat kepada Allah dan gak pernah mau melupakan Allah. Itu ciri yang kedua dari sekalian. Nah, penyakit kita kan seperti itu dari sekalian. Kalau susah aja dia ingat sama Allah, tapi lagi senang lupa sama Allah dia. Ya, ketika dia lagi susah sekalian, dia ingat di mana Al-Quran, tahu dia Al-Quran di mana, tahu dia ini jam berapa, oh waktunya sholat zuhur, waktunya sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, ingat dia diri sekalian, lagi susah. Tapi ketika lagi senang hadirin sekalian, dia bahagia mendapat keuntungan yang besar, itu nggak pernah ingat di mana Al-Quran, lupa jam berapa waktu sholat zuhur, lupa waktu sholat asar. Kenapa? Dia lagi senang. Nah, orang yang istiqomah memegang agama itu hadirin sekalian, dia selalu ingat Allah. Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya, dia selalu ingat sama Allah. Nah, itu orang yang istiqomah memegang agama hadirin sekalian. Nah, kembali lagi ke diri kita hadirin sekalian.
Apakah kita termasuk orang yang selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kehidupan kita? Senang ingat sama Allah, susah juga ingat sama Allah. Jangan susahnya aja ingat sama Allah, jangan. Susah senang kita harus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang ketiga dari sekalian, ciri orang yang istiqomah memegang agama adalah yuskaru wala yukfar. Selalu bersyukur dan gak pernah mau ingkar kepada kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Selalu mau mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Enggak pernah mau ingkar nikmat Allah, enggak. Banyak dikasih Allah, syukur alhamdulillah. Sedikit dikasih oleh Allah, syukur alhamdulillah. Kebetulan belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, tetap syukur alhamdulillah. Jadi syukur kita itu, rasa syukur kita itu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya nikmat yang diberikan Allah. Tidak, hadirin sekalian. Orang yang istiqomah memegang agama itu, dia tetap selalu bersyukur. Kenapa? Setiap detik hidup kita di dunia itu gak pernah luput dari nikmat Allah. Gak pernah, hadirin sekalian. Kita bisa berjalan, itu karena apa? Nikmat Allah. Kita bisa makan, kenapa? Nikmat Allah. Oh, makanan kita nggak lengkap, tapi kita masih bisa menghirup udara segar, itu nikmat Allah. Kita masih bisa melihat dunia dengan baik, itu kan nikmat Allah juga. Bayangkan kalau nikmat Allah itu dicabut, apa jadinya, hadirin sekalian? Jadi bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-sering sekalian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan kita hadirin sekalian di pertemuan kita siang yang berbahagia ini, mari kita jaga akal kita jaga hati kita jaga nafsu kita hadirin sekalian. Kenapa? 3 faktor itu yang mempengaruhi kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hadirin sekalian, mari kita ingat ciri-ciri orang yang istiqomah itu. Yang pertama, cirinya dia tetap taat kepada Allah, nggak pernah mau ingkar. Yang kedua, dia selalu mengingat Allah dan nggak pernah mau melupakan Allah. Selalu taat, selalu ingat, dan yang terakhir adalah selalu bersyukur kepada nikmat Allah, nggak mau kufur nikmat. Dengan demikian hadirin sekalian, insya Allah kita bisa berada tegak istiqomah dalam menjalankan agama-agama Allah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya menyampaikan dan bagi kita semua jamaah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun.